Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi teman-teman. Ini di pagi hari dan alhamdulillah sekali ya. Di beberapa hari yang lalu ya, saya sempat memvideokan tentang bagaimana cara menyiapkan kotak untuk kelinci indukan yang mau beranak. Dan ini teman-teman, di 2 hari kemudian alhamdulillah kelinci rek saya ya, ini yang kelinci rek putih tuh, di mukanya sudah ada tanda-tanda darah, di kakinya juga, dan alhamdulillah sekali kelincinya sudah melahirkan teman-teman. Nah itu ya teman-teman, ini di pagi hari teman-teman. Nah, terus kebetulan sekali nih ya, biasanya kalau kelinci melahirkan itu tidak fokus untuk makan teman-teman, jadi ampas tahunya sisa banyak ya, dan bercampur dengan bulu kelincinya. Dan lihat ya, kelihatannya itu beranaknya baru tadi teman-teman ya, karena darahnya itu masih basah teman-teman, dari kakinya juga itu ya. Biasanya kalau beranak sudah 1 malam ataupun dari tadi sore itu darah dari sang induk, darah di tubuh sang induk itu sudah bersih teman-teman, tapi ini masih baru sekali itu ya, lihat. Nah, dan yang satunya lagi itu baru merontokkan bulu teman-teman ya. Ini tidak saya berikan sarang karena di musim hujan itu susah sekali mencari rumput kering teman-teman, harus menyediakan ya. Jadi saya tidak menyediakan rumput kering untuk sarang si induk. Nah ini yang broken black ya, sama teman-teman ya, pakannya tidak habis. Nah itu sudah membuat sarang ya dengan bulunya sendiri, tapi belum melahirkan. Nah jadi akan saya cek ya berapa ekor anakan yang dilahirkan oleh sang induk ini teman-teman. Nah ini ya, ini tidak masalah, kita cek teman-teman, aman ya, yang penting indukan tidak terganggu. Nah ini teman-teman, nah terlihat jelas atau tidak ya. Nah lihat ya, wih anakannya besar-besar teman-teman. Nah lihat ya, 1 2 3 4 5 6, ada 6 ekor anakan ya, dan anakannya itu besar-besar semua. Nah lihat teman-teman nih ya, baru lahir sudah sebesar ini teman-teman ya, padahal indukannya kecil teman-teman. Nah lihat indukannya, nah padahal indukannya itu kecil teman-teman. Ini berat paling sekitar 3 kg teman-teman ya, berat normal di bawah 3 kg, paling 2,8 kilo ya. Ini kecil teman-teman dibandingkan dengan indukan kelinci rek, indukan kelinci NZ ya. Nah tapi anakannya benar-benar besar teman-teman, lihat ya, ini besar teman-teman. Jadi apa sih yang mempengaruhi anakan kelinci itu besar? Nah ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya, yaitu tentang pakan teman-teman. Nah ketika sang induk itu sedang bunting, nah sebisa mungkin pakan yang teman-teman berikan itu harus bernutrisi. Nah itu nanti arahnya akan ke anakan, karena ketika indukan bunting itu nutrisi pakan akan terbagi menjadi 2 teman-teman ya, untuk indukan dan juga untuk anakan. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah ini sudah mulai terlihat bulunya ya, ini bulunya kayaknya akan coklat ke hitam-hitaman kayaknya teman-teman. Nah ini dilihat dari si anak. Nah ini termasuknya super teman-teman ya. Kalau untuk ukuran segini anakan ya, biasanya rata-rata untuk anakan NZ teman-teman, tapi ini termasuknya bagus-bagus semua ya, pertumbuhannya besar-besar semua, dan 6 ekor anakan atau pertumbuhannya merata teman-teman. Nah ya, padahal dari sang induk rek yang ukurannya itu terbilang kecil. Nah ini kita masukkan lagi ya. Jadi sudah saya sebutkan tadi, ketika teman-teman ingin anakan rek ataupun anakan kelincinya itu besar-besar dan rata ya, sebisa mungkin pakan yang diberikan itu adalah pakan yang bernutrisi tinggi dan tidak berubah-ubah teman-teman, alias misalkan kayak kita memberikan pakan pelet, nah sebisa mungkin tetap pakan pelet aja teman-teman sampai indukan itu melahirkan. Nah
kalau pakannya berubah sebelum indukan melahirkan, nah biasanya ada yang kecil teman-teman, karena biasanya nutrisi yang berubah ya, misalkan kayak nutrisinya tadinya tinggi terus pindah ke rendah, nah itu kebutuhan akan nutrisi yang harusnya masuk ke dalam anakan itu menjadi kecil teman-teman. Nah makanya ada beberapa ekor anakan yang dilahirkan kecil-kecil, nah itu penyebabnya teman-teman. Tapi kalau ingin anakannya itu besar-besar dan rata semua ketika dilahirkan, nah sebisa mungkin pakan yang diberikan itu yang bagus dan jangan sampai diubah-ubah ya. Jadi harus terus pakan itu teman-teman. Nah itu ya. Jadi ini untuk indukan ini termasuknya indukan tua teman-teman, indukan tua yang harusnya itu sudah saya istirahatkan ya, untuk tidak dijadikan indukan lagi harusnya teman-teman. Tapi tetap saya pertahankan karena indukan ini termasuknya indukan yang bagus untuk benar-benar dijadikan indukan ya. Beranaknya itu termasuknya banyak-banyak terus ya, juga tergantung si pejantan teman-teman ya, karena biasanya pengaruh anakan sedikit ataupun besar itu tergantung si pejantan. Nah jadi yang menjadi keunggulan dari indukan ini itu setiap kali beranak pasti merawat anakannya ya. Setiap kali anakan banyak pasti pertumbuhannya itu merata teman-teman. Jadi ini sangat-sangat bagus sekali untuk dijadikan indukan jangka panjang. Nah ini seharusnya sudah saya potong ya misalkan ya, tapi ini tidak akan saya jual teman-teman ya, tidak akan saya jual, paling mentok-mentoknya nanti dipotong, karena ini akan tetap saya pelihara ya, karena ini indukan pertama saya memelihara kelinci. Pertama saya beli itu indukan ini ya, dari awal ya. Dulu pas awalan itu beranak 2 ya, karena saya belum memahami cara supaya indukan itu beranak banyak ya. Ternyata yang menjadi penyebab adalah si pejantan ya. Terus membeli indukan lagi ya, sempat beli indukan itu 4 ekor. Nah terus ternyata si pejantannya tetap dan beranaknya itu antara 21. Nah ternyata penyebab utamanya si pejantan. Terus ketika saya ganti pejantan, nah indukan ini yang anakannya itu termasuknya banyak-banyak sekali teman-teman ya, 8, 9 itu rata-rata 8, 9, 8, 9 pas masih masa produktif. Tapi sekarang beranaknya paling antara 5, 6 gitu teman-teman, karena sudah masa produktivitasnya itu sudah mulai menurun. Nah ini teman-teman, dan ini juga anakan dari si induk ini teman-teman ya. Ini saya sisakan 1 ya, karena si untuk kelinci rek itu saya berarti menyisakan 2 ekor teman-teman, untuk menjadikan ya bahan punya aja lah ya. Tapi nanti akan saya berbanyak lagi ya, karena kemarin pas posisi lagi parah-parahnya corona itu permintaan kelinci rek sangat sedikit teman-teman. Tapi kalau untuk sekarang ya permintaan anakan kelinci rek sudah mulai banyak lagi, jadi saya akan memperbanyak kelinci reknya supaya nanti bisa ikut andil dalam pemasaran kelinci rek yang sapihan. Karena kelinci rek itu saya fokusnya ke sapihan ya, bukan ke siapan ataupun ke indukan. Tapi kalau untuk kelinci NZ itu saya fokusnya ke pedaging sama siapan. Jadi antara usia 3 bulan ke atas teman-teman. Nah ini ya. Dan mungkin cukup sekian itu teman-teman ya, kelinci yang baru lahir ya, kelinci rek saya, dan semoga bisa lulus seleksi alam ya. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.